sini saya akan menjelaskan mengenai tombol dan menu serta langkah-langkah juga prosedur mengenai cara untuk memainkan game petualangan bangun ruang yang telah kelompok kami buat. Nah, ini jika diklik tombol ini, maka kita akan ke slide capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari game ini. Nah, jika diklik tombol selanjutnya, maka akan ada perkenalan anggota dari kelompok kami. Dan lanjut ke tombol ini home untuk kembali ke tampilan awal. Nah, tampilan awalnya kembali ke seperti ini. Ini kita ke menu ini terlebih dahulu ya, menu settings, untuk beralih ke cara petunjuk penggunaan game ini. Ini tombol start untuk memulai, kemudian ikuti alur petualangan sesuai urutan. Kemudian jika diklik tombol home kembali ke tampilan awal, jika diklik panah kanan untuk ke layar selanjutnya, dan jika diklik panah ke kiri untuk ke layar sebelumnya. Lalu ke home lagi. Nah, ini kita akan memulai start atau memulai game petualangan bangun ruang. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini petualangan bangun ruang. Halo Sobat Matematika, siap untuk petualangan interaktif hari ini. Kita akan menjelajahi apa saja bangun ruang sisi datar. Nah, ini diklik selanjutnya, maka akan muncul macam-macam bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan kubus, prisma, balok, dan limas. Di sini ada kubus. Jika diklik kubus, maka ke materi apa saja yang ada di bangun ruang kubus. Ini yang pertama dijelaskan mengenai definisi. Ini definisi kubus. Lanjut, ini ada unsur-unsur kubus, ada sisi, diagonal, titik sudut, dan rusuk. Jika diklik sisi, maka akan muncul tampilan 3 dimensi mengenai sisi dari bangun ruang kubus. Kemudian lanjut diagonal. Nah, ini ada tampilan 3 dimensi dari diagonal bidang dari bidang kubus. Nah, ini ada 12 ya, diagonal bidang dari bangun kubus. Kemudian lanjut titik sudut dari bangun ruang kubus. Ini ada 8 titik sudut, ini kita bisa lihat sendiri. Nah, lanjut rusuk dari kubus. Nah, ini kemudian kita klik ke selanjutnya, maka akan beralih ke jaring-jaring kubus. Ini kita bisa mempelajari jaring-jaring kubus dari sini. Ini beberapa jaring-jaring kubus. Lanjut, ini ada rumus-rumus dari bangun ruang kubus. Ada volume, diagonal bidang, luas permukaan, panjang kerangka kubus, diagonal ruang. Nah, ini kita bisa pelajari di sini. Nah, kemudian lanjut. Nah, tampilannya akan kembali ke macam-macam bangun ruang. Kita selesai mempelajari kubus, lanjut ke mempelajari bangun ruang balok. Jika diklik, maka akan muncul materi-materi dari bangun ruang balok. Nah, ini ada definisi balok, dijelaskan di sini. Kemudian lanjut, ini ada unsur-unsur dari balok. Jika diklik sisi, maka akan muncul tampilan 3 dimensi dari sisi-sisi balok. Di sini seru ya mempelajari dengan game ini. Kita bisa melihat sendiri 3 dimensinya, jadi tidak bingung. Terus lanjut, diagonal dari bangun ruang balok. Ini ada diagonal bidangnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juga sama dengan kubus tadi ya. Nah, lanjut ke titik sudut dari balok. Nah, ini titik sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, lanjut ke rusuk dari balok. Nah, ini rusuk balok. Ini ya rusuk-rusuknya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian lanjut, jika diklik selanjutnya, maka akan ke tampilan jaring-jaring dari balok. Nah, ini beberapa jaring-jaring balok. Kita next. Nah, ini maka akan ke rumus balok. Ini ada rumus volume, ada rumus keliling, ada rumus luas permukaan, ada rumus diagonal ruang dari balok. Nah, jika di next, maka akan ke tampilan ini kembali lagi ke macam-macam bangun ruang seperti yang sebelumnya. Nah, setelah mempelajari kubus dan balok, kita lanjut mempelajari prisma. Nah, jika diklik prisma, maka akan muncul ke materi-materi prisma. Ini ada definisi prisma dijelaskan di sini. Lanjut, ini unsur-unsur prisma, ada sisi. Jika diklik, maka akan muncul ke tampilan 3 dimensi dari sisi prisma. Ini ada sisi A, B, C. Nah, ini ada. Terus kita lanjut ke rusuk dari prisma. Ini rusuknya ada 9 rusuk untuk prisma segitiga. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri rusuk prisma. Nah, kemudian lanjut titik sudut. Nah, ini titik sudutnya ada berapa teman-teman? Ada 6 ya. Terus lanjut next, maka akan ke tampilan ini penjelasan lagi untuk unsur-unsur prismanya. Ini unsur-unsur prisma segi N. Terus lanjut macam-macam jaring-jaring, macam-macam prisma dan jaring-jaring prisma. Ini ada prisma segi 5, ini bangunnya. Nah, ini jaring-jaringnya. Ini ada prisma segi 6, ini bangunnya. Ini jaring-jaringnya seperti ini. Lanjut, ini ada prisma segi 3, seperti ini bangunnya, dan seperti ini jaring-jaringnya. Ini prisma segi 4. Nah, jika dilanjut, nah, ini ada rumus-rumus dari prisma. Nah, berikut rumus-rumus dari prisma. Ada volume prisma segi 4, prisma segi 3, volume prisma berapa 4. Nah, jika dilanjut, maka akan ke kembali macam-macam bangun ruang. Nah, setelah mempelajari kubus, prisma, balok, maka kita akan lanjut ke bangun ruang limas. Jika diklik seperti ini, limas, maka kita akan mempelajari mengenai bangun ruang limas. Di sini dijelaskan definisi limas untuk tampilan awalnya. Kemudian jika di next akan menjelaskan mengenai unsur-unsur limas. Ini ada sisi, rusuk, titik sudut. Kita klik sisinya, maka akan muncul tampilan 3 dimensinya. Nah, ini adik bisa belajar sendiri seperti ini. Lanjut ke rusuk dari bangun limas. Nah, ini rusuknya limas. Kita bisa lihat ini yang dikasih garis pink ini ya rusuknya ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut titik sudut dari limas. Nah, ini titik sudutnya, ini ada di ujung-ujung ini ya. Ini ada 4 titik sudut. Kemudian lanjut macam-macam dari limas. Limas segitiga, ini bangunnya seperti ini. Kemudian limas segi 4 seperti ini. Kemudian limas segi 6 bangunnya seperti ini. Jika di next, maka akan ke rumus-rumus dari limas. Ini ada luas permukaan limas, seperti ini rumus
rumusnya. Kemudian ada keliling kerangka 5 segi N, ini seperti ini rumusnya ya. Nah lanjut, jaring-jaring dari 5, sini ada 5 segi 3, 5 segi 5, 5 segi 8, 5 segi 4, dan 5 segi 6, seperti ini. Kita bisa pelajari sendiri nanti. Kemudian lanjut. Nah setelah mempelajari mengenai macam-macam bangun ruang, kita akan lanjut lagi ya. Nah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang bagian 2 dari bahan ajaran cetak kita, yaitu ada latihan soal untuk mengasah kemampuan awal mereka dari bangun-bangun ruang yang sudah dipelajari. Jadi setelah ditekan tombol next. Nah, untuk contoh soal yang pertama, siswa diminta untuk melengkapi jaring-jaring pada bangun ruang tersebut. Contoh, ini saya mengambil jaring-jaring, lalu jaring-jaring. Tugas siswa adalah menarik jaring-jaring tersebut ke bangun ruang yang tepat, seperti ini, dibungkus. Nah, jika siswa salah menaruh jaring-jaring tidak pada tempatnya, akan muncul lampu warna merah dan jaring-jaring akan otomatis naik kembali di atas, dan siswa bisa mencoba lagi sampai siswa selesai mengerjakan soal ini. Saya coba kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini jadi mengasah siswa untuk mengecek apakah mereka benar-benar sudah paham tentang materi jaring-jaring, sehingga mereka bisa membedakan mana jaring-jaring kukus, jaring-jaring balok, dan jaring-jaring besar. Lalu kita next. Nah, selanjutnya juga tidak hanya soal jaring-jaring, melainkan juga ada soal-soal lainnya seperti menghitung volume dan juga luas. Ini contohnya, kita jawabnya itu salahnya di sini karena CM-nya tidak saya beri pangkat 3. Nah, jadi jika siswa salah menjawab, itu akan ada jawaban aslinya berapa. Jadi di sini terdiri dari 5 soal. Ini ada soal untuk menghitung tinggi. Jadi di sini kalian latihan soalnya tidak hanya dari bangun kukus saja, melainkan dari semua bangun ruang yang sudah dipelajari, entah itu tentang jaring-jaring, volume, luas, atau kukus. Jadi tujuannya latihan soal ini sebelum mereka masuk ke asesmen, jadi kita bisa mengukur apakah siswa sudah benar paham dengan materi yang kita ajarkan tadi. Nah, beberapa contoh soalnya seperti ini pilihan ganda. Nah, jika benar akan muncul ada tanda centang, dan jika salah akan muncul ini. Nah, aku kebetulan yang benar yang mana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke asesmen atau kuis. Jadi nanti kalian tinggal scan barcode-nya atau bisa langsung klik ke link-nya. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke web namanya yaitu ZQuiz. Jadi untuk kuisnya nanti berbasis game yaitu labirin, jadi nanti kalian harus mencari jalan keluarnya. Nah, sebelum mencapai jalan keluar, kalian harus menjawab soal-soal yang ada di dalam labirin. Nah, misalkan pertanyaan yang nomor 1, nah ini kalian tinggal pilih mana jawaban yang benar. Nah, kalau jawaban kalian salah, tetap bisa lanjut berjalan, tetapi nanti akan berpengaruh pada ranking atau peringkatnya. Nah, di dalam labirin tersebut akan ada 16 soal dengan variasinya ada soal pilihan ganda dan juga uraian singkat. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan 16 soal tersebut, kalian bisa keluar dari labirin dan juga akan ada peringkatnya. Jadi nanti siapa yang paling banyak benarnya dan paling cepat, maka dia akan mendapat peringkat yang teratas. Juga akan ada pembahasan sekilas, jadi kita tahu mana jawaban kita tadi yang benar, mana jawaban tadi kita yang salah.